meningkat, terjadi peripheral sensitisasi, sehingga impulsnya akan lebih besar. Artinya apa? Kalau sudah terjadi nyeri kronik, terjadi sensitisasi dari ujung serabut sensorik. Ujung serabut saraf sensorik artinya ujung serabut saraf sensorik itu reseptornya sudah mengalami multiplikasi yang banyak, maka rasa nyeri akan meningkat. Itu disebut sebagai nociceptor sensitisasi. Yang kedua adalah pengaruh glial, aktivasi dari sel-sel glia. Kita lihat bahwa terutama pada kornu posterior medula spinalis maupun pada brainstem, kita ada jaringan pengikat yang disebut sebagai glia. Glial ini berperan seperti mastosit, di mana kalau dia teraktivasi oleh karena adanya stimulus dari perifer tadi yang sampai pada ujung serabut saraf sensorik, ini bisa melepaskan siklooksigenase, bradiklinin, interleukin, TNF-alfa, BDNF, kemudian nitrit oxide, dan juga ATP yang semuanya kita tahu adalah neurotransmitter excitatorik. Jika ini dilepaskan, maka akan terjadi peningkatan pelepasan baik itu glutamat maupun substance P pada celah sinap antara serabut saraf satu dengan serabut saraf yang berikutnya. Oleh karena itu, kalau terjadi augmentasi atau peningkatan jumlah glutamat dan substance P yang dipicu oleh aktivasi glia, maka ujung serabut saraf berikutnya, orde berikutnya, akan terjadi proses eksitasi yang semakin besar dibandingkan dengan eksitasi yang pada saraf sebelumnya. Inilah disebut sebagai proses modulasi ascending. Artinya apa? Intensitas nyeri yang dihantarkan atau yang diterima dan dihantarkan pada serabut saraf sensorik berikutnya lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan impuls listrik yang dilepaskan oleh serabut saraf yang sebelumnya. Nah, mekanisme yang lain selain terjadi tadi aktivasi serabut saraf sensorik pada reseptornya, itu juga kalau terjadi sprouting. Ya, kita lihat nih sprouting, contohnya sprouting. Kalau ada kerusakan pada ujung saraf ini, baik oleh trauma, oleh tindakan, atau oleh penyakit, bakteri, virus, dan seterusnya, maka ujung serabut saraf ini akan mengalami penggelembungan yang bentuk sebagai neuroma atau ballooning. Ya, neuroma ini permukaannya menjadi lebih luas dibandingkan dengan ujung serabut saraf sensorik yang tadinya masih utuh. Karena menggelembung dan membentuk balon begini, maka permukaan ujung serabut saraf ini akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan ujung saraf yang normal kondisinya. Karena lebih besar, maka reseptor-reseptor yang ada pada dinding ujung saraf ini juga jumlahnya akan semakin banyak. Kalau jumlah semakin banyak, maka aktivasi nyeri itu akan meningkat. Inilah titik tangkap obat-obat yang bekerja pada nyeri neuropatik. Misalnya karbamazepin, asam valproat, phenytoin. Ini adalah bekerja pada reseptor natrium. Kemudian pregabalin, gabapentin bekerja pada reseptor kalsium, ya, penghambatan. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan obat-obat antidepresan maupun antikonvulsan untuk penanganan nyeri neuropatik. Nah, yang berikutnya adalah nyeri yang diakibatkan nyeri kronik itu bisa memicu terjadinya ekspresi dari ion channel yang meningkat. Tadi sudah saya sampaikan, reseptor-reseptor natriumnya jumlahnya makin banyak, atau tidak semakin banyak, tapi dia menjadi semakin hyper-excitable, sehingga dia menjadi mudah mengantarkan impuls nyeri. Yang berikutnya adalah terjadinya penghambatan pada GABA. Nyeri neuropatik juga bisa dipicu jika sel-sel GABA itu mengalami kerusakan. Di sini kita lihat skemanya, ini adalah serabut saraf presinap, kemudian ini postsinap, ya, mengantarkan impuls ke sana. Ini serabut saraf A delta yang bisa memaintain serabut saraf sensorik ini. Nah, ini adalah ada sel-sel GABA, sel-sel inhibitorik namanya, sel-sel GABA sebagai contoh. Kalau terjadi kerusakan misalnya pada stroke, pada trauma medula spinalis, ada pada tumor pada brainstem, dan seterusnya, maka sel-sel inhibitor neuron ini akan mengalami kematian. Akibatnya adalah impuls listrik itu diantarkan terus sampai ke korteks tanpa adanya proses modulasi descending. Nah,
Yang tidak kalah penting tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau terjadi